Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ayu Pertiwi dengan NPM 2017 86043. Di sini saya ingin memberikan praktek atau cara mengajar mengenai atau untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD. Nah, di sini saya akan menggunakan atau mempraktekannya dengan mata pelajaran yang berada di kelas 4, tema 5, subtema 1 mengenai cahaya atau sifat-sifat cahaya. Halo semuanya, apa kabar? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu sifat-sifat cahaya yang berada di tema 5, subtema 1. Nah, sebelum kita membahas sifat-sifat cahaya ini serta kita melakukan pembuktian untuk sifat-sifat cahaya ini, di sini kita akan flashback terlebih dahulu mengenai apa itu cahaya, apa cahaya itu sendiri, apa pengertian dari cahaya itu sendiri. Di sini cahaya itu merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik, jadi dapat merambat di dalam ruang hampa yang karena dia itu memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang mempunyai warna beraneka ragam. Nah, untuk pengertian lainnya itu cahaya dapat diartikan sebagai bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi. Coba bayangkan kalau misalnya di muka bumi ini tidak ada cahaya. Nah, bagaimana? Kalau malam tidak ada lampu, atau kalau misalkan siang tidak ada cahaya matahari, bagaimana bumi? Nah, di situ pasti akan sangat gelap kan, atau pas malam tidak ada bulan, tidak ada cahaya bulan yang menerangi juga. Nah, itu akan sangat gelap kan. Nah, jadi cahaya ini merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai makhluk hidup sangat memanfaatkan cahaya, bukan hanya seperti makhluk hidup seperti manusia, namun juga tumbuhan yang memerlukan cahaya untuk mereka melakukan fotosintesis. Nah, di sini cahaya itu memiliki beragam sifat atau sifat-sifat cahaya. Nah, sifatnya itu banyak. Jadi yang pertama atau misalkan sifat yang ada pada cahaya tersebut adalah itu cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, yang pertama ini, jadi pemantulan atau refleksi dari cahaya itu merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Pemantulan cahaya tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Nah, pemantulan cahaya tersebut ada pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya baur. Kalau misalkan pemantulan cahaya teratur itu ketika cahaya tersebut mengenai benda yang permukaannya datar atau mengkilap. Contohnya adalah seperti misalnya pada kaca. Nah, kan karena kaca itu permukaannya itu kan datar, kemudian juga mengkilap. Jadi, permukaan cahaya tersebut dapat memantul. Nah, pemantulan cahaya tersebut terjadi secara teratur. Kemudian di sini ada pemantulan yang membaur. Jadi kenapa sih disebut pemantulan baur? Karena pemantulan tersebut terjadi secara tidak teratur, karena pemantulan tersebut terjadi pada permukaan yang kasar. Nah, permukaan yang kasar tersebut contohnya adalah misalnya aspal, permukaan air, atau permukaan batu. Jadi pemantulan secara baur ini terjadi pada permukaan yang kasar, terus juga bisa yang bergelombang dan tidak mengkilap seperti pada pemantulan yang teratur tadi. Kan kalau pemantulan yang teratur tadi itu dia permukaannya mengkilap. Nah, kalau untuk pemantulan baur ini atau pemantulan tidak teratur ini permukaannya tidak mengkilap. Kemudian terdapat cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi ketika melewati dua medium yang berbeda. Jadi pembiasan tersebut dapat terjadi, misalkan contohnya adalah pada gelas yang diisi oleh air, kemudian dimasukkan pensil. Nah, pensilnya tersebut terlihat seperti patah. Namun kalau misalkan kita mau telah lebih lanjut, pensil tersebut tidak patah, tapi terjadi sifat cahaya, itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, selain untuk pensil tadi, salah satu contohnya adalah pada kolam renang. Kita seringkali melihat kolam renang itu bahwa permukaannya
dangkal. Padahal kedalaman kolam renang itu bisa mencapai 3 meter atau 2 meter. Nah, hal ini juga berhubungan dengan contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalau misalkan cahayanya merambat dari medium yang kurang rapat atau udaranya nanti menuju ke medium yang lebih rapat atau misalkan air, kayak tadi contohnya adalah di kolam renang, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, pada saat itu terjadinya sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, ada lagi nih, sifat cahaya itu cahaya dapat merambat lurus. Jadi cahaya tersebut akan merambat lurus melewati satu medium perantara. Misalnya pas kita nyalain lampu senter, nah lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Nah, hal ini juga sama nih kalau kita misalkan menggunakan laser tersebut kan ada cahayanya. Misalkan kita mengarahkan laser tersebut kepada suatu permukaan atau pada satu benda, nah maka laser tersebut akan merambat lurus. Selain sifat-sifat cahaya yang tadi, di sini juga ada cahaya yang dapat menembus benda bening. Jadi benda bening itu termasuk salah satu hal yang dapat ditembus oleh cahaya. Misalkan contohnya adalah pada saat senter kita arahkan ke sebuah plastik bening, nah maka cahayanya akan menembus. Atau misalnya kita menggunakan gelas yang bening atau transparan, nah maka akan menembus. Nah, hal-hal atau benda-benda yang transparan itu akan dipastikan dapat menembus cahaya. Nah, kalau misalkan tidak dapat menembus cahaya, nantinya maka akan tercipta suatu bayangan sepertinya pada tubuh kita di bawah sinar matahari. Nah, karena kita bukan sesuatu yang transparan, maka cahaya tersebut akan membentuk suatu bayangan dari benda atau misalkan dari kita saat kita berada di bawah sinar matahari. Nah, perlu diketahui nih, selain dari adanya sifat-sifat cahaya yang tadi Ibu jelaskan, di sini kita juga mempunyai jenis-jenis dari berkas cahaya itu sendiri. Nah, di sini itu jenis cahaya itu ada 3. Nah, jadi cahaya ini bergerak menurut suatu garis lurus yang nantinya akan disebut sebagai sebutan berkas cahaya, yang selanjutnya juga bisa disebut dengan sinar. Nah, yang pertama di sini ada berkas mengumpul atau konvergen. Jadi konvergen ini jalannya sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Contohnya adalah pada saat pemantulan pada cahaya yang terjadi pada cermin cekung atau pembiasan cahaya pada cermin cembung. Nah, maka pada saat itu akan terjadi konvergen atau jenis cahaya yang berbentuknya konvergen. Nah, yang kedua ada berkas cahaya yang menyebar atau disebut dengan divergen. Nah, jadi cahaya ini akan membentuk satu titik yang sama, kemudian dia akan menyebar ke berbagai arah. Nah, contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung atau pada pembiasan cahaya pada lensa yang cekung. Kemudian yang terakhir itu berkas sejajar atau kita bisa sebut juga dengan paralel. Nah, paralel ini jadi jalannya sinar-sinar cahaya dari suatu sumber itu menuju ke arah yang sama dalam satu garis lurus. Nah, contohnya ini adalah misalnya dalam peristiwa ini yaitu pemantulan yang terjadi pada cermin datar atau juga sinar yang berada pada senter yang dinyalakan. Nah, itu merupakan contoh dari berkas sejajar atau paralel. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu di awal, cahaya itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, kira-kira apa aja sih ya manfaat dari cahaya untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini terdapat yang pertama adalah pemanfaatan cahaya matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di awal, tanpa cahaya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini cahaya juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Cahayanya berasal dari sinar matahari. Nah, pembangkit listrik ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada
manfaat dari cahaya tersebut untuk kegiatan atau proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis ini adalah pembuatan makanan tanpa tumbuhan. Jadi, jika tanaman tersebut tidak terkena cahaya matahari, maka dampaknya adalah tanaman tersebut bisa mati. Jadi, cahaya matahari atau sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh tanaman, apalagi dalam proses pembuatan makanan. Nah, selanjutnya adalah untuk kegiatan sinar X atau misalnya biasa disebut dengan ronsen. Nah, pada sinar X ini sangat membantu manusia untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Misalnya adalah seperti pada penyakit TBC, tumor, atau misalnya sakit jantung. Nah, hal itu kan membutuhkan sinar X yang hasilnya nanti menjadi hasil Roentgen untuk mengetahui penyakit tersebut. Nah, dengan sinar X ini maka manfaat dari cahaya itu sangat berarti untuk kesehatan manusia. Nah, terus cahaya juga dapat membantu penglihatan kita. Kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, selain itu cahaya juga mempunyai manfaat lainnya seperti untuk kamera foto. Nah, terus untuk sinar UV yang untuk dapat menghilangkan flek-flek hitam di wajah. Terus kemudian untuk sebagai lampu di rumah untuk penerangan kita. Coba bayangkan bagaimana jika tidak ada penerangan, maka apa yang bisa kita lakukan saat di rumah? Nah, pasti sangat gelap, hampa, dan tidak enak sekali, bukan? Makanya cahaya ini sangat penting untuk lampu dan alat penerangan lainnya, seperti misalnya pada lampu jalanan. Nah, hal itu kan sangat penting, atau misalnya lampu pada kendaraan, karena tanpa lampu tersebut maka nanti kita tidak akan tahu nih apakah ada kendaraan lain yang lewat atau tidak. Mungkin suaranya dapat terdengar, cuman kalau dari kejauhan kan apalagi kalau tempatnya gelap, nanti kita akan bingung sendiri karena tidak ada cahaya dari kendaraan tersebut. Makanya cahaya itu sangat penting. Nah, selain itu cahaya juga bermanfaat untuk sebagai satuan jarak antara benda-benda langit. Kemudian sebagai sinar ultraviolet untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa sinar ultraviolet ini tidak boleh terlalu panas. Jadi untuk kesehatan kulit ini diusahakan tetap memakai seperti produk seperti sunblock, atau misalnya untuk wajah bisa digunakan sunscreen. Nah, kemudian bisa digunakan juga untuk menjemur pakaian, sepatu, atau hal-hal yang lain. Kalau misalkan tidak ada cahaya, mungkin kegiatan menjemur kita atau kegiatan seperti bukan menjemur pakaian aja, tapi misalkan menjemur ikan asin atau menjemur hal-hal lainnya, nah itu akan terhambat jika tidak adanya cahaya. Pengeringannya atau penjemurannya akan memerlukan waktu yang lebih lama dari jika kita menggunakan cahaya. Nah, untuk praktek ini kita membutuhkan senter seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita di sini masih membutuhkan senter dan juga kita membutuhkan kaca. Nah, di sini caranya adalah kacanya pertama kita taruh sini. Nanti cahaya dari kaca tersebut kita akan arahkan ke kertas ini. Nah, senternya kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, cahaya yang dinyalakan ke arah senter, kemudian nanti cahayanya akan memantul ke arah kertas yang sekarang ada di hadapan ibu. Cahayanya akan memantul. Nah, untuk praktik membuktikan cahaya dapat dibiaskan, di sini kita membutuhkan dua alat, yaitu pertama ada pensil dan juga ada air yang ditaruh di dalam gelas
atau gelas yang diisi dengan air ini. Nah, untuk pengisian airnya kalau bisa jangan terlalu banyak, jangan sampai penuh, karena kita akan melakukan pembuktian untuk cahaya dapat dibiaskan. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan itu terjadi karena cahaya merambat ke dalam dua benda yang kerapatannya berbeda. Nah, seperti misalnya kita praktekkan, pensil ini nantinya akan dimasukkan ke dalam gelas. Bisa dilihat bahwa pensil ini bentuknya menjadi seperti terbelah atau terpotong pada saat sudah masuk ke dalam gelas. Bentuknya menjadi seperti terpotong. Di sini ibu akan mempraktekkan bagaimana mengetahui sifat-sifat cahaya merambat lurus. Dari sini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah di sini ada senter dan ada kertas yang sudah diberi lubang. Ini ada jumlahnya ada 3 kertas. Kertas yang bisa digunakan dalam praktek ini adalah kertas karton. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kertas yang tadi itu disusun, tadi kan ada 3 kertas. Nah, disusun secara rapi seperti ini. Kemudian di belakangnya ini ada kertas lagi yang akan membuktikan bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus. Nah, jadi sifat cahaya merambat lurus yaitu cahaya melewati satu medium perantara. Nah, contohnya adalah di saat kita menyalakan senter ini, nanti cahaya tersebut akan merambat lurus ke kertas yang paling terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa cahayanya dari senter dapat merambat lurus melewati kertas yang telah dilubangi ini. Berarti sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus. Di sini kita akan mempraktekkan atau membuktikan sifat cahaya, yaitu saat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini sudah ada gelas yang tentunya bening atau transparan dan juga senter. Nah, untuk barangnya sendiri tidak hanya menggunakan gelas, namun juga bisa menggunakan benda transparan lainnya, seperti misalnya plastik putih, kan itu transparan. Nah, itu bisa digunakan untuk praktek pembuktian dari cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini kita akan melakukan prakteknya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kita akan menyalakan senter. Bisa dilihat bahwa cahaya tersebut dapat menembus ke benda bening atau gelas yang digunakan. Kemudian cahayanya akan berada pada kertas yang tengah ibu pegang ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti atau memahami mengenai pembiasan cahaya atau sifat-sifat dari cahaya yang sebelumnya sudah ibu jelaskan serta ibu beri prakteknya? Nah, perlu diingat sekali lagi bahwa cahaya merupakan satu hal yang penting bagi kehidupan makhluk hidup atau bagi kehidupan yang ada di bumi. Makanya itu kita memerlukan cahaya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan kalian penasaran dengan sifat-sifat cahaya yang tadi, kalian juga bisa mempraktekannya sendiri kok di rumah. Tadi kalian bisa lihat kan bahwa alat dan bahan yang digunakan juga sederhana untuk mempraktekkan atau membuktikan sifat-sifat dari cahaya itu sendiri. Maka kalian bisa dengan mudah nih mempraktekannya di rumah bersama dengan orang tua. Hal ini agar kalian juga mengetahui atau dapat melakukan pembuktian sendiri apakah benar sifat-sifat cahaya tersebut yang telah ibu praktekkan sebelumnya. Hal ini juga dapat menambah pengetahuan kalian lagi agar dapat semakin banyak. Semoga pembelajaran serta praktek dan pembuktian yang ibu lakukan mengenai cahaya dapat bermanfaat untuk pembelajaran kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.